Dalam perang modern, target-target strategis seringkali tersembunyi di bawah tanah, dilindungi oleh lapisan beton bertulang dan pertahanan kokoh. Pusat komando bawah tanah ini seringkali menyimpan silo rudal dan fasilitas penyimpanan senjata, menjadikannya benteng yang hampir mustahil ditembus oleh serangan udara konvensional. Lalu, bagaimana cara untuk menghancurkan target semacam ini? Pernahkah Anda mendengar tentang senjata yang mampu menembus beton tebal hingga puluhan kilometer dan menghasilkan ledakan yang menghancurkan? Mari kita bahas di video kali ini. Kemampuan Bunker Busters untuk menembus dan menghancurkan berasal dari dua fitur utama. Pertama, kemampuan penetrasinya yang luar biasa, yang dimungkinkan oleh hulu ledak khusus dan casing yang diperkuat. Bom ini dirancang untuk menembus berbagai lapisan pelindung sambil tetap mempertahankan integritas strukturalnya, sehingga dapat meledak pada kedalaman yang diinginkan. Kedua, adanya sekring tertunda yang memastikan ledakan terjadi hanya setelah bom mencapai target, memaksimalkan kekuatan destruktif dari dalam. Namun, tahukah Anda bahwa teknologi ini telah mengubah dinamika peperangan secara signifikan? Mari kita lihat lebih jauh ke belakang untuk memahami evolusi Bunker Buster. Konsep untuk menghancurkan target yang diperkeras pertama kali muncul pada Perang Dunia Kedua, dengan bom legendaris seperti Telbu dan Grand Slam, yang dirancang oleh insinyur Inggris Barnes Wallis. Bom-bom ini cukup kuat untuk mengguncang tanah dan menghancurkan fasilitas militer Nazi. Setelah perang, perlombaan senjata pada masa Perang Dingin mempercepat pengembangan bom serupa, namun peningkatan daya ledaknya bukanlah satu-satunya jawaban. Teknologi penetrasi yang lebih canggih telah mengubah cara peperangan dilakukan di abad ke-21. Bunker Buster menjadi sangat penting dalam berbagai konflik besar, mulai dari Perang Teluk hingga Afghanistan. Salah satu yang paling terkenal adalah GBU-28, bom seberat 5.000 pon yang dapat menembus hingga 20 kaki beton atau 100 kaki tanah sebelum meledak. Selama Perang Teluk, bom GBU-28 digunakan oleh pesawat F-111 untuk menghancurkan bunker bawah tanah Irak yang dibentengi. Hasilnya bukan hanya penghancuran target, tetapi juga bukti dari kecanggihan teknologi militer Amerika. Tetapi, apakah ini adalah puncak dari teknologi penghancur bunker? Yang berikutnya akan mengejutkan Anda. Jika GBU-28 sudah mengesankan, GBU-57 benar-benar menunjukkan puncak dari rekayasa senjata modern. Dengan berat 30.000 pon, GBU-57 mampu menembus beton bertulang hingga kedalaman 200 kaki. Senjata ini dikembangkan khusus untuk menghadapi fasilitas bawah tanah yang sangat kokoh, seperti situs nuklir Iran. Karena kemampuannya yang luar biasa, GBU-57 dijuluki sebagai bapak dari segala bom dan dianggap memiliki kekuatan destruktif 4 kali lebih besar dibandingkan dengan GBU-43B. GBU-57 kini menjadi senjata non-nuklir paling kuat yang pernah dibuat oleh umat manusia, mampu merobohkan bunker yang menampung pusat komando rahasia, serta persediaan senjata pemusnah massal. Begitu GBU-57 dikerahkan, tak ada tempat yang cukup dalam atau cukup kuat untuk menahan kekuatan dahsyatnya. Keberadaannya menjadi peringatan yang mengerikan bagi siapa saja yang berani menantang tatanan global. Mengembangkan GBU-57 bukanlah tugas ringan, karena memerlukan teknologi canggih dan investasi finansial yang sangat besar, dengan perkiraan biaya total mencapai antara 400 hingga 500 juta dolar AS, jumlah yang cukup untuk membangun armada kapal perang kecil. Biaya produksi setiap unit GBU-57 mencapai sekitar 3,5 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bom GBU-2000 yang seharga sekitar 26.000 dolar AS per unit. Dengan kata lain, setiap GBU-57 setara dengan biaya produksi lebih dari 130 bom GBU-2000. Banyak yang berpendapat bahwa biaya produksi yang sangat tinggi dari GBU-57 mencerminkan investasi teknis yang signifikan, kemampuan penghancurannya yang luar biasa, dan keunggulan strategis yang ditawarkannya. Jika Anda setuju dengan pandangan ini, tuliskan komentar Anda di bawah. Pada Mei 2023, militer AS secara mengejutkan merilis serangkaian gambar impresif dari GBU-57. Foto-foto ini dengan cepat menjadi viral setelah diposting di halaman Facebook resmi Pangkalan Angkatan Udara Whiteman di Missouri. Namun, apa yang sebenarnya menimbulkan kekhawatiran? Pangkalan ini juga merupakan markas bagi dua pesawat pembom B-2, pesawat siluman yang tak tertandingi, serta satu-satunya platform yang mampu meluncurkan senjata besar ini. Pengungkapan gambar GBU-57 bukan sekadar untuk memamerkan kekuatan,
tetapi lebih sebagai pesan halus namun kuat bagi semua potensi target bawah tanah. Dengan kemampuan penghancur yang luar biasa, kombinasi teknologi canggih dan strategi yang dimiliki GBU-57 serta B-2 membentuk pasangan yang dominan di medan perang modern. Bayangkan sebuah bom besar yang dijatuhkan dari B-2 Spirit, pesawat siluman yang mampu menyusup diam-diam melalui pertahanan radar dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Apakah ada target yang cukup kokoh untuk bertahan dari malaikat maut ini? Tunggu dulu, masih ada senjata canggih lainnya yang tak kalah serbaguna, seperti GBU-31. Bom ini adalah contoh sempurna dari sinergi antara teknologi pemandu presisi dan kekuatan penghancuran. Dilengkapi dengan kit JDAM berpemandu GPS, GBU-31 dapat menghancurkan target dengan akurat, bahkan dalam kondisi cuaca terburuk. Menariknya, JDAM bukan hanya sekadar bom, tetapi juga mata yang memantau segala hal, membantu Angkatan Udara AS mempertahankan keunggulan superior di medan perang. Penasaran sampai sejauh mana sistem senjata ini akan berkembang di masa depan? GBU-31 JDAM adalah simbol kekuatan dan presisi dalam persenjataan modern. Dengan berat sekitar 2.000 pon, GBU-31 bukan sekadar bom biasa. Ini adalah palu penghancur di medan perang. Dilengkapi dengan hulu ledak biru 109 yang canggih, bom ini dapat menembus beton bertulang, baja, dan batu sebelum meledak, memastikan penghancuran target dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Sistem pemandu cerdasnya juga meminimalkan kerusakan sampingan, menjadikannya pilihan ideal untuk misi strategis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, JDAM dan pembom B-2 beroperasi bersama, mengguncang medan perang. Selama operasi pembom, B-2 seringkali disebut hantu di langit, menjalankan misi dengan presisi, terbang hingga 30 jam, dan menyebarkan lebih dari 600 JDAM dengan akurasi luar biasa. Tidak ada yang bisa menghalangi kombinasi mematikan antara siluman dan presisi yang dimiliki keduanya. Tetapi, ini hanya permulaan. Keluarga senjata JDAM terus berkembang, dengan versi MK82 seberat 500 pon mulai digunakan pada akhir 1999. Kemajuan senjata ini berkembang secara diam-diam, dengan peningkatan pada teknologi GPS, sensor navigasi terbaru, presisi penerbangan, pembaruan target, dan hulu ledak baru yang memberikan kekuatan penghancur luar biasa. Setiap langkah maju menandai babak baru yang berbahaya, membuat dunia menunggu dengan cemas untuk mengetahui rencana dan inovasi yang belum terungkap. Apa yang mungkin masih dalam proses pengembangan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Dari medan perang Irak hingga Afghanistan, GBU-31 telah terbukti ampuh dalam menghancurkan pusat komando bawah tanah dan fasilitas penyimpanan strategis. Tahukah Anda bahwa bom ini juga dapat dijatuhkan dari pesawat legendaris seperti B-52 Stratofortress atau FA-18 Hornet? GBU-31 bukan hanya simbol kekuatan, namun juga merupakan lambang dari presisi yang luar biasa. Di sisi lain, ada rudal Taurus K-350. Sebuah senjata canggih hasil kolaborasi antara Jerman dan Swedia. Rudal ini tidak hanya mampu menembus, tetapi juga membuat bunker paling kokoh sekalipun menjadi tidak berguna. Dengan kemampuan penetrasi beton bertulang setinggi 26 kaki, Taurus K-350 mencapai prestasi yang bahkan mengejutkan para insinyur yang merancangnya. Dengan jangkauan lebih dari 310 mil, rudal ini dapat meluncur dari jarak aman, jauh di luar jangkauan pertahanan udara musuh. Hulu ledak tandem pada Taurus memberikan kemampuan destruktif yang sangat besar, memastikan setiap target dihancurkan dengan sempurna. Bayangkan sebuah serangan tunggal dari jet tempur seperti Eurofighter Typhoon atau Gripen, yang dipersenjatai dengan rudal Taurus K-350, mampu meruntuhkan seluruh sistem pertahanan musuh dalam satu serangan. Pada Mei 2023, Inggris mengubah keseimbangan geopolitik dengan memasok rudal Storm Shadow ke Ukraina, yang menambah ketegangan baru di seluruh Eropa. Di tengah ketegangan ini, seorang anggota parlemen Jerman secara terbuka menyerukan agar Berlin menyediakan rudal Taurus K-350 untuk angkatan bersenjata Ukraina. Taurus K-350 bukan hanya sekadar senjata. Ini adalah pernyataan tegas dari kekuatan strategis, sebuah kartu liar yang dapat membawa konflik ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah Jerman siap menghadapi tekanan diplomatik dan masalah keamanan domestik untuk bergabung dalam permainan berisiko ini? Jika Taurus terjun ke medan perang,
Bukan hanya pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan senjata ini, tetapi juga tentang perkembangan apa yang akan datang berikutnya. Sementara itu, Korea Selatan telah membuat langkah strategis dengan membeli sejumlah rudal Taurus K-350 senilai $18 juta. Langkah ini bukan sekadar transaksi senjata, tetapi pesan yang jelas kepada Korea Utara, sebuah pembunuh jarak jauh yang dapat menyerang tanpa terdeteksi, menghancurkan pertahanan udara musuh sebelum mereka bahkan menyadari serangan itu. Rudal Taurus K-350 menimbulkan pertanyaan besar. Apa tujuan Korea Selatan sebenarnya? Dan kemana arah ini akan berkembang? Apakah ini untuk memperkuat dominasi regional? Jika Anda berpikir bahwa Taurus adalah puncak teknologi, AGM-158 JASSM akan membuat Anda berpikir ulang. Dengan desain siluman dan kemampuan untuk mengatasi sistem pertahanan udara manapun, rudal ini adalah ancaman nyata. Dengan hulu ledak 1000 pon, AGM-158 dapat menghancurkan bunker pusat komando dan fasilitas yang dilindungi dengan sangat efektif. AGM-158 JASSM adalah rudal jelajah tercanggih di dunia, dilengkapi dengan teknologi siluman terbaik. Kombinasi desain aerodinamis, lapisan siluman, dan kemampuan untuk terbang tanpa suara memungkinkannya menembus wilayah udara musuh yang paling terjaga tanpa terdeteksi. Hingga saat ini, AGM-158 JASSM memiliki 3 varian, AGM-158A, AGM-158B-JME, dan AGM-158CLRM. Varian A dapat digunakan dalam operasi anti permukaan atau kapal ke kapal, diluncurkan melalui sistem vertikal Mk-41. Dengan jangkauan hingga 575 mil, AGM-158 mewakili lompatan besar dalam teknologi, serta bukti superioritas militer AS. Senjata ini diluncurkan dari pesawat legendaris seperti B-2 Spirit atau F-15E Strike Eagle, dan lebih dari sekadar senjata. Ini adalah deklarasi bahwa tidak ada target yang terlalu jauh. Pada September 2024, Lockheed Martin meluncurkan varian terbaru dari AGM-158, yaitu JASSM Extend Range, yang menakutkan. Jangkauannya lebih dari 1.240 mil, 2 kali lebih jauh dari pendahulunya. JASSM-R menghapus batasan jarak, menempatkan target dalam jangkauan tanpa harus memasukkan pesawat peluncur ke wilayah udara musuh. Namun, yang paling mengkhawatirkan bukan hanya jangkauannya, tetapi kemampuan silumannya yang luar biasa, memungkinkan rudal ini melewati pertahanan udara pada tanpa terdeteksi, sementara tetap mempertahankan kekuatan penghancurnya dengan hulu ledak 1000 pon. JASSM-R adalah mimpi buruk nyata yang mengubah dinamika peperangan modern. Kemunculan JMXR menimbulkan pertanyaan mengerikan. Adakah sistem pertahanan di dunia yang dapat menghentikan rudal ini? Dunia kini memasuki era peperangan baru, di mana tidak ada tempat yang benar-benar aman. Tidak ada satupun senjata penghancur bunker canggih ini yang dapat mencapai potensi penuhnya tanpa platform peluncuran yang optimal. Dan disinilah B-2 Spirit memainkan peran vital sebagai simbol supremasi teknologi. Pesawat ini bukan sekadar pembom siluman. Ia adalah pesawat tempur siluman tercanggih yang ada, senjata strategis pamungkas dengan kemampuan menghindari hampir semua sistem radar dan membawa bom penghancur bunker seperti GBU-57 HEMOP, bom paling kuat yang ada di dunia. B-2 Spirit adalah mimpi buruk terbesar bagi target bawah tanah. Dengan penampilannya yang menyeramkan di langit, pesawat ini menjadi simbol kekuatan udara AS dan mesin perang yang tak tertandingi. Memiliki panjang 69 kaki dan lebar sayap 172 kaki, B-2 Spirit bukan hanya sekadar pembom, tetapi juga merupakan benteng terbang sejati yang digerakkan oleh mesin turbofan General Electric F118. Pembom ini dapat mencapai kecepatan maksimum 621 mph dan mempertahankan kecepatan jelajah stabil di 560 mph, jauh melampaui apa yang diharapkan dari pembom seberat itu. Dengan langit-langit layanan lebih dari 50.000 kaki, B-2 tetap berada di luar jangkauan sebagian besar sistem pertahanan udara modern. Keunggulan utama dari B-2 Spirit adalah jangkauan luar biasa hampir 6.835 mil tanpa perlu pengisian bahan bakar. Kemampuan ini memungkinkan pesawat untuk menembus jauh ke wilayah musuh dan melancarkan serangan dari jarak yang sangat jauh, tetap hampir tidak terlihat oleh radar berkat teknologi siluman superiornya. B-2 dapat membawa muatan persenjataan antara 44.000 hingga 66.000 pon dan terbang dengan kecepatan lebih dari 621 mph. Kehebatan pesawat ini tercatat dalam sejarah penerbangan, termasuk rekor penerbangan non-stop selama 34 jam. Namun, dengan segala kehebatannya,
B-2 Spirit juga dikenal sebagai pesawat tempur termahal di dunia. Harganya berkisar antara 2 miliar dolar hingga 3,5 miliar dolar per unit, dan saat ini, AS hanya mengoperasikan sekitar 20 unit B-2. Sebagai perbandingan, dengan biaya yang setara untuk satu B-2 Spirit, AS bisa mendapatkan 3 pesawat Air Force One, 6 F-22 Raptor, atau sekitar 17 F-35. Atau, dana yang sama dapat mencakup hampir 40% dari biaya pembangunan kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz, yang dapat menampung sekitar 5.000 awak dan 100 pesawat. Untuk menjaga B-2 Spirit dalam kondisi siluman yang optimal memerlukan perawatan intensif. Setiap 7 tahun, pesawat ini harus menjalani perbaikan dengan biaya rata-rata 60 juta dolar. Selain itu, setiap jam penerbangan B-2 membutuhkan hingga 50 hingga 60 jam perawatan darat. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah B-2 Spirit benar-benar sepadan dengan harga yang sangat tinggi ini? Jawabannya bergantung pada perspektif masing-masing, khususnya pada penilaian terhadap nilai strategis dan efektivitas operasional yang dibawanya. Gabungan antara jangkauan siluman yang luas dan kemampuan membawa muatan besar memungkinkan B-2 Spirit untuk beroperasi dengan efektivitas luar biasa, tidak hanya dalam menghancurkan target, tetapi juga dalam melemahkan sistem pertahanan musuh. Senjata penghancur bunker ini lebih dari sekadar teknologi canggih. Mereka mewakili kecerdikan manusia dalam mengatasi tantangan peperangan yang paling berat. Jika Anda seorang komandan, di mana Anda akan menyebarkan senjata ini untuk memberikan dampak maksimal? Bagikan pandangan Anda. Bom penghancur bunker bukan hanya alat perang. Mereka adalah simbol dari dominasi di medan perang. Dengan bom seperti GBU-57 yang beratnya hampir 31.000 lb dan mampu menembus beton bertulang terkubur dalam, atau GBU-28 yang dikenal dengan presisi dan kekuatan destruktifnya, senjata ini telah sepenuhnya meredefinisi konsep pertahanan. Tidak ada tempat yang sepenuhnya aman, bahkan bunker bawah tanah yang paling kokoh sekalipun. Ini bukan sekadar senjata, melainkan teror bagi medan perang, di mana satu keputusan pengeboman dapat membalikan seluruh jalannya konflik. Bayangkan sebuah skenario, dalam gelapnya malam, musuh merasa aman di balik lapisan beton bertulang yang mendalam. Tiba-tiba, bunker mereka meledak, bom telah diluncurkan, dan beberapa detik kemudian, ledakan dahsyat menghancurkan segalanya, termasuk seluruh fasilitas bawah tanah mereka. Ini bukanlah fiksi ilmiah, melainkan kenyataan yang mungkin terjadi dalam peperangan modern. Strategi menakutkan, dan teknologi militer yang jauh melampaui zaman. Diciptakan oleh Vesiena Teknologi, robot ini awalnya dirancang untuk menyelamatkan tentara yang terluka dari medan perang. Dengan kemampuan membawa beban hingga 595 lb menggunakan motor hidrolik bertekanan tinggi, beruang mampu melakukan lebih dari sekadar mengangkut. Dengan sistem keseimbangan dinamis dan penggerak lintasan, robot beruang dilengkapi dengan kamera dan sensor yang memungkinkannya untuk mengambil perintah kompleks, seperti pergi ke lokasi tertentu atau mengangkat objek berat. Robot beruang dapat dipandu oleh operator melalui pengontrol khusus yang terpasang pada senapan M4 atau sarung tangan antrotronis, memungkinkan prajurit untuk mengendalikan robot tersebut dari jarak jauh. Dengan kemampuan untuk membawa tentara yang terluka kembali ke markas, serta menyelesaikan tugas-tugas lain seperti membobol pintu mobil atau mengangkut amunisi, beruang adalah pendamping yang sangat andal. Menggunakan kamera inframerah, optik, dan mikrofon terintegrasi, robot beruang bukan hanya mesin, tetapi juga mitra yang mengurangi risiko dan meningkatkan efektivitas di medan perang. Bagaimana pendapat Anda tentang masa depan peperangan yang melibatkan robot seperti beruang? Apakah robot-robot ini akan menggantikan manusia dalam beberapa tugas? Atau akan menjadi faktor penentu antara hidup dan mati? Salah satu contoh lainnya adalah Vision 60 dari Ghost Robotics, robot tempur dengan desain kompak yang mampu beroperasi di medan yang sulit. Dengan bobot hanya 112 lb, Vision 60 dapat membawa beban hingga 22 lb dan mampu melakukan berbagai tugas seperti mengangkut persediaan atau memasang peralatan sensor. Kemampuan mobilitasnya memungkinkan robot ini untuk bergerak dengan kecepatan hingga 9,8 kaki per detik, memberikan fleksibilitas yang luar biasa untuk mendukung operasi militer. Dengan kemampuan untuk beroperasi terus-menerus selama 3 jam atau menempuh jarak hingga 6,2 mil dengan sekali pengisian daya.